Jadi sering biasa panggil Shaluna semuanya. Ada juga ini semuanya emang saya gratis. Bisa dipakai gratis. Semuanya semuanya. Halo, nama Eva. Saya panggil Laura. Kalau kalian penasaran kita dari mana? Kita dari Universitas Negeri Semarang, dari Fakultas Hukum. Dan di sini kita diberi tugas untuk mensosialisasikan poster tentang pendidikan anti korupsi. Kalian tahu nggak korupsi? Di sini kalian tahu? Atau sekumpulan yang tidak ditunjukkan dan melanggar hukum yang dikarenakan adanya unsur kecurangan yang disebut. Ada yang tahu nggak pencegahan dari kecurangan itu apa aja? Pencegahan yang pertama adalah dijadwalkan audit secara berkala. Maksudnya itu dijadwalkan penyelidikan secara berkala. Dan yang kedua adalah pemeriksaan awal masuk laporan keuangan dengan baik. Dan yang ketiga adalah evaluasi masing-masing pihak, terutama pada pihak manajerial. Dari dampak kecurangan itu regulasi dulu. Misalkan kalau kita memandang TNI Polri itu sebagai instansi yang baik ya negara. Tapi kalau sampai ada kecurangan atau korupsi di dalamnya kan itu jadi kayak masyarakat nggak percaya lagi sama polisi, TNI sama Polri gitu kan. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau instansi terkait, sama aja. Kayak pemerintah juga, kalau misalnya ada korupsi di dalamnya, kita kan jadi nggak percaya lagi. Terus yang ketiga, mengevaluasi masing-masing pihak, terutama pihak manajerial. Kalau sampai ada terjadi tindakan kecurangan, biasanya pasti kayak langsung ada evaluasi gitu loh. Yang sebelumnya nggak ada tuh, jadi ada evaluasi di pihak-pihak tertentu. Terus yang selanjutnya, pasal yang terkait dalam tindakan kecurangan. Sebenarnya banyak banget pasal yang berhubungan sama tindak kecurangan, tapi kita ambil salah dua aja. Yang pertama itu ada pasal 7 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada pasal 7 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 31 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada pasal 7 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 31 1999, yaitu Undang-Undang yang pasal 7 ayat 1 itu bunyinya seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Kalau yang pasal 7 ayat 2, bagi orang-orang yang menerima penyerahan barang bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf D dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi kan pidananya penjara paling singkat 2 tahun dan
miliar, tapi dia bilang pasarnya orang tua kan banyak 700 miliar. Nah, itu kan harusnya ada mau 200 miliar pendidikan ya. Sementara uang yang diberikan itu kita nggak tahu nih kalau apa dialihkannya kemana. Dan yang itu kan sekitar 17 miliar itu maksudnya akan membuatnya sih ini. Nah, menurut saya dari salah sebagai dari sana itu yang tahu siapa itu kan dari orangnya. Nah, kalau dari kita kan itu kan sebagai warga harus untuk pertama Qu'il y ait des places de paper pour l'esclaver.